Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran biologi. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas materi terkait makanan dan sistem pencernaan makanan. Perlu kalian ketahui, di Islam kita itu diajarkan untuk makan secukupnya. Artinya, makanan yang kita makan sepertiganya untuk makanan, sepertiganya untuk minuman, dan sepertiganya untuk udara. Alasannya apa? Hal ini berhubungan dengan adanya makanan dan sistem pencernaan makanan yang ada di dalam tubuh kita. Baiklah, kita akan bahas materi yang pertama, yaitu makanan. Makanan yang dimasukkan ke dalam tubuh kita itu sebaiknya adalah makanan yang baik dan menyehatkan. Nah, apa saja makanan yang baik dan juga menyehatkan? Mari kita bahas satu persatu. Nah, makanan yang baik dan menyehatkan, yang pertama itu adalah makanan yang mudah dicerna. Artinya, makanan tersebut harus diolah terlebih dahulu, minimal dimasak, ya, untuk memudahkan dalam proses pencernaannya. Karena makanan yang sudah dimasak, makanan itu nanti akan memiliki tekstur yang lebih lunak sehingga mudah dicerna. Kemudian yang kedua, makanan itu harus higienis. Artinya, makanan ini tidak mengandung bibit penyakit ataupun zat-zat tambahan yang nantinya bisa membahayakan kesehatan tubuh. Kemudian yang ketiga, makanan itu harus mengandung zat gizi seimbang. Nah, zat gizi seimbang itu diantaranya harus memiliki kandungan karbohidratnya, protein, lemak, kemudian vitamin, mineral, dan air. Nah, yang keempat, makanan ini mengandung kalori yang mencukupi kebutuhan tubuh kita. Jadi, kebutuhan kalori pada setiap orang itu berbeda, gitu ya. Bisa tergantung dari yang pertama jenis kelamin, kemudian usia, berat badan, tinggi badan, terus kemudian aktivitas, gitu ya. Selanjutnya kita bahas zat-zat makanan. Nah, zat-zat makanan yang ditubuhkan oleh tubuh kita itu ada apa saja? Yang pertama itu ada karbohidrat. Nah, karbohidrat itu sendiri ini merupakan senyawa yang terdiri atas karbon, terus kemudian hidrogen dan oksigen, di mana untuk rumus umumnya itu sama dengan CnH2nOn. Nah, untuk klasifikasi dari karbohidrat itu terdiri dari yang pertama itu ada monosakarida. Nah, monosakarida ini terdiri atas satu gugus gula. Contohnya itu yang pertama ada glukosa. Glukosa ini bisa ditemui pada buah-buahan. Kemudian yang kedua itu ada fruktosa. Fruktosa juga bisa kita temui pada madu dan sebagian buah-buahan. Nah, yang ketiga itu ada galaktosa. Nah, galaktosa ini tidak bisa kita temui pada bahan makanan yang ada, tetapi galaktosa ini bisa didapatkan dari hasil pencernaan laktosa. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada disakarida. Nah, disakarida untuk gugus gulanya itu terdiri atas 2 gugus gula. Contohnya itu ada sukrosa. Sukrosa ini merupakan gabungan dari glukosa dan fruktosa. Nah, contohnya itu pada gula pasir yang biasa kita konsumsi sehari-hari. Terus kemudian yang kedua itu ada laktosa. Nah, laktosa ini merupakan gabungan dari glukosa dan galaktosa. Contohnya bisa kita dapatkan pada susu. Nah, yang ketiga itu ada maltosa. Maltosa ini merupakan gabungan dari 2 glukosa, gitu ya. Contohnya pada biji yang berkecambah. Selanjutnya, yang ketiga itu ada polisakarida. Nah, untuk polisakarida, kalau tadi kan monosakarida itu tersusun atas 1 gugus gula, disakarida itu tersusun atas 2 gugus gula. Nah, sedangkan untuk polisakarida ini tersusun atas banyak gugus gula. Contohnya itu yang pertama ada pati. Nah, pati ini bisa kita temukan pada biji-bijian, kemudian singkong atau kentang. Kemudian yang kedua, contoh dari polisakarida itu ada glikogen. Nah, glikogen ini bisa kita temukan pada hati dan otot hewan.
Nah, yang terakhir itu ada selulosa. Nah, selulosa ini merupakan komponen pada dinding sel tumbuhan, terus kemudian bisa kita temui juga pada sayuran, buah, ataupun biji. Selanjutnya, apa sih fungsi karbohidrat untuk tubuh kita? Sudah jelas ya, karbohidrat itu memiliki fungsi. Yang pertama itu adalah sebagai sumber energi utama. Jadi, karbohidrat ini dia memiliki jumlah energi kalau dalam 1 gramnya itu bisa menghasilkan 4,1 kilokalori. Kemudian, yang kedua, karbohidrat juga berperan sebagai pengatur metabolisme lemak. Di sini pengatur metabolisme lemak yang nantinya akan mencegah terjadinya oksidasi lemak yang tidak diinginkan, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, fungsi selanjutnya yaitu menghemat protein dan membantu proses pengeluaran feses. Nah, apabila tubuh kita kelebihan karbohidrat, apa yang akan terjadi? Nah, ketika tubuh kita kelebihan karbohidrat, di sini karbohidrat itu akan dikonversi menjadi lemak sehingga nantinya akan menjadi atau menyebabkan yang disebut dengan obesitas, gitu ya. Maka dari itu karbohidrat yang kita konsumsi itu harus cukup, gitu ya, jangan terlalu berlebihan. Nah, kalau kekurangan bagaimana? Contohnya misalnya pada orang-orang yang yang sedang diet misalnya ya. Nah, atau pada saat mengurangi asupan karbohidrat. Nah, di sini yang terjadi itu lemak akan diubah menjadi energi, kemudian nantinya akan terjadi penumpukan senyawa keton. Nah, jika metabolisme keton itu melebihi kapasitas pembuangan, nah yang akhirnya itu akan menyebabkan terjadinya penyakit yang disebut dengan ketosis. Zat makanan yang kedua itu ada lemak. Apa sih bedanya lemak dengan lipid? Nah, lipid ini meliputi senyawa-senyawa heterogen seperti lemak dan minyak. Jadi lemak ini merupakan bagian dari lipid. Nah, sumber lemak itu bisa berasal dari hewani atau nabati. Kalau hewani berarti dari hewan gitu ya. Kalau nabati berarti dari tumbuh-tumbuhan. Nah, untuk sumber lemak hewani ini bisa kita temui di berbagai hewan, misalnya sapi, kambing gitu ya, kerbau, terus kemudian telur, susu, produk olahan susu, dan minyak ikan. Nah, sedangkan untuk lemak nabati ini bisa kita dapatkan dari kelompok minyak yang berasal dari tumbuh-tumbuhan yang diproses atau asalnya dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya ada minyak zaitun, minyak kelapa sawit, minyak biji kapas, kemudian minyak jagung. Selanjutnya, fungsi lemak untuk tubuh kita sama halnya seperti karbohidrat gitu ya. Nah, lemak juga memiliki fungsi sebagai sumber energi. Ternyata sumber energi lemak ini lebih efektif dibandingkan dengan karbohidrat maupun protein. Karena untuk 1 gram lemak itu bisa menghasilkan 9 kalori gitu ya. Beda dengan karbohidrat. Kalau karbohidrat tadi 1 gramnya itu hanya menghasilkan energinya sekitar 4,1 kalori. Nah, selain itu, lemak juga memiliki fungsi sebagai perlindungan organ dalam tubuh dari berbagai macam benturan. Kemudian mencegah terjadinya kehilangan panas tubuh, menimbulkan perasaan kenyang, kemudian membangun jaringan tubuh, dan melarutkan vitamin. Nah, contoh vitamin yang larut dalam lemak itu ADEK gitu ya, A, D, E, dan K. Berikutnya yang ketiga itu ada protein. Protein ini tersusun dari atom karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Nah, protein ini terdiri dari 20 jenis asam amino. Di antaranya ada 9 asam amino esensial dan 11 asam amino non esensial. Untuk asam amino esensial ini tidak dapat dibuat oleh tubuh,
Jadi dia harus dipenuhi dari makanan yang kita konsumsi. Sedangkan untuk asam amino non esensial ini dapat dibuat oleh tubuh sendiri apabila tersedia nitrogen yang cukup. Kemudian untuk sumber protein itu berasal dari protein hewani maupun nabati. Di antaranya yang pertama sumber proteinnya ada daging berwarna merah, contohnya itu pada hewan sapi, kambing, kerbau gitu ya. Kemudian ada ikan, ada daging unggas, misalnya yang berasal dari unggas ada daging ayam, daging bebek itu. Kemudian ada telur, susu, kerang, keju, dan kacang-kacangan gitu ya. Untuk fungsi protein itu yang pertama menghasilkan jaringan baru atau sebagai regenerasi atau perbaikan yang nantinya akan menghasilkan jaringan baru. Contohnya pada saat proses penyembuhan luka dan pada saat proses pertumbuhan atau kehamilan. Kemudian yang kedua, menggantikan protein yang hilang. Yang ketiga, pembuatan protein baru dengan fungsi khusus, misalnya seperti hormon atau enzim. Kemudian sebagai sumber energi. Nah, untuk sumber energi pada protein itu jumlah kalorinya hampir sama dengan karbohidrat. Jadi sumber energi protein untuk 1 gramnya itu menghasilkan 4,1 kalori. Kemudian yang selanjutnya itu mengatur keseimbangan air, kemudian memelihara kenetralan tubuh, asam dan basanya, kemudian membentuk antibodi, kemudian mengangkut zat-zat gizi dari saluran pencernaan misalnya ke darah atau dari darah ke jaringan sampai nanti ke sel. Berikutnya itu ada vitamin. Pada umumnya vitamin ini merupakan zat organik yang tidak dapat dibentuk oleh tubuh, jadi harus diperoleh dari makanan yang kita konsumsi. Nah, apabila kelebihan vitamin itu nantinya akan dibuang melalui ginjal dalam proses pembentukan urin, nanti jadi keluarnya bersamaan dengan urin. Nah, kemudian apabila kekurangan vitamin itu nantinya akan menyebabkan salah satu penyakit yang disebut dengan avitaminosis. Untuk fungsi dari vitamin itu sendiri, yang pertama sebagai koenzim dan biokatalisator, di sini berperan dalam proses pengaturan metabolisme tubuh, kemudian mengatur fungsi normal tubuh dan pertumbuhan tubuh. Untuk jenis vitaminnya, di sini ada 2 jenis ya. Yang pertama itu ada vitamin yang larut dalam air, contohnya ada vitamin B kompleks, diantaranya ada B1, B2, B3, B5, B6, B11, B12, kemudian ada vitamin H, kemudian ada vitamin C. Nah, yang selanjutnya itu ada vitamin yang larut dalam lemak. Contohnya itu ada vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Kalau disingkat itu ADEK. Berikutnya yang kelima itu ada mineral. Mineral ini memiliki fungsi sebagai zat pembangun dan pengatur yang berperan dalam proses pemeliharaan fungsi tubuh. Mineral itu sendiri terdiri dari mineral makro. Mineral ini adalah mineral yang diperlukan tubuh dalam jumlah banyak. Contohnya ada natrium, klor, kalsium, kalium, fosfor, magnesium, sodium. Kemudian untuk yang kedua itu ada mineral mikro. Nah, mineral mikro ini dibutuhkan oleh tubuhnya dalam jumlah sedikit. Contohnya misalnya zat besi, zinc, iodium, itu ya, selenium, mangan, itu ya, kobalt, dan lain-lain. Untuk zat makanan yang terakhir itu ada air. Nah, tubuh kita itu sebagian besar tersusun oleh air, di mana tubuh memerlukan air pada setiap orang itu berbeda tergantung dari jenis kelaminnya. Nah, biasanya kita mungkin pernah mendengar bahwa asupan minum yang cukup itu 1 hari adalah 8 gelas. Tetapi untuk aturan itu belum bisa dibuktikan secara ilmiah.
Jadi tubuh kita memerlukan air untuk komposisinya. Yang pertama, untuk wanita itu perharinya sekitar 2,7 liter per hari. Sedangkan untuk laki-laki itu sekitar 3,7 liter per hari. Jadi di sini bisa terlihat ya perbedaannya asupan air pada setiap orang tergantung dari jenis kelaminnya. Jadi laki-laki itu asupan airnya lebih banyak dibandingkan dengan perempuan. Nah, fungsi air itu sendiri yang pertama melarutkan dan mengangkat zat-zat gizi dan sisa metabolisme, gitu ya. Kemudian sebagai katalisator pada reaksi-reaksi yang ada di dalam sel dan organ. Kemudian sebagai pelumas dalam persendian dan tulang-tulang, kemudian pengatur suhu tubuh, pelindung organ tubuh dan janin dalam kantong ketuban, dan pembangun atau penyusun jaringan tubuh. Oke, baik, itulah materi pada pertemuan hari ini yang berkaitan dengan makanan dan zat-zat makanan. Pada pertemuan berikutnya, kita akan bahas materi berkaitan dengan sistem pencernaan makanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.